Ya Ya silakan gimana Bang. gimana? Ya mau juga mau sholat soalnya dari ini sudah mau habis waktu asar. Jadi saya hanya mendoakan semoga kepada para pejuang-pejuang Islam yang membela di sosial media, semoga Allah selalu berikan rezeki yang banyak. Ya Ya silakan gimana Bang. gimana? Ya mau juga mau sholat soalnya dari ini sudah mau habis waktu asar. Jadi saya hanya mendoakan semoga kepada para pejuang-pejuang Islam yang membela di sosial media, semoga Allah selalu berikan rezeki yang banyak, kesehatan, kekuatan, Amin. diberikan, harus tetap semangat ya Bang. Itu saja Bang. Amin. Amin. Ya, itu Baik. saja dari saya. Mudah-mudahan Iya. kita selalu Terima kasih. diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Itu ya saja rabbal dari saya alamin. semuanya. Izin pamit dulu, Gurunda Zuma dan yang lainnya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Iya. Bang SF, SF, SF aja lah singkatnya lah. Speaking for Bang. Teman-teman yang punya cincin yang tadi sudah diisi sama guru-gurunya jangan lagi dipakai ya. Minta alamatku kirim ke aku ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, semangat sore. Dari Islam Kristen Bang. Non-Muslim, Pak. Oh iya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau diskusikan silakan. Nah, kebetulan di sini ada orang-orang hebat semacam Unggul Saudara dan siapa namanya Bang Zuma, orang-orang pintar ini. Saya cuma mau nanya, Nabi Isa dengan Yesus itu sama atau tidak? Silakan. Yang datang kepada Bani Israel itu lahir tanpa ayah cuma satu orang. Kami menyebutnya Isa Al-Masih. Kalau yang datang kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu kayaknya nggak ada deh. Jadi yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus anak Maria yang disebut Nabi oleh orang sesamanya itu sama. Tapi kalau yang disebut Yesus adalah manusia yang kemudian bangkit jadi Tuhan, itu beda. Beda dengan Isa alaihissalam. Gitu Bang. Oke, makasih Pak Ustadz. Jadi harus Yesus atau Isa mana nih yang harus saya percaya? Yang dalam Al-Quran atau dalam Alkitab nih? Percaya kepada Yesus saja. Gak usah percaya kepada Al-Qurannya, percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan dirinya siapa. Itu aja yang Anda percaya. Oh begitu. Itu udah cukup itu. Oh, udah. Insya Allah kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan sampai kepada kebenaran. Jangan percaya kepada orang Farisi, ahli Torah, dan orang-orang munafik yang ada di sekelilingnya. Baik. Siap. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Izin sebelum ini saya mau membuktikan siapa Iya, silakan. Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Ternyata dari LAI sendiri. Selama ini kan teman-teman bilang ada gereja Isa Al-Masih, ada kalender kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini saya bawa barang buktinya. Ternyata LAI mengakui bahwa Yesus sama dengan Isa. Izin saya buka kamera dulu ya sebentar. Karena terjemahan tertua, pertama kali kitab Kristen diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu nggak ada nama Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Tapi kita serahkan kepada guru kita Unggul Sudrajat. Silakan. Nah, ini tahunnya baru kemarin sore, ini nggak tua Bang Zuma. Ya, ini kitab suci Injil. Tahun berapa itu, akhi? Di Indonesia. Oke, siap. Kemarin sore katanya tuh. Ini katakan ya, di sini kitab suci Injil terbitan LAI Jakarta 2011. Bukan tahun 11 ya, 2011. Lalu kita buka di Gospel Matius, perikopnya disebut
silsilah Isa Al-Masih, ya. Oke, kemudian kita buka perikop berikutnya. Kelahiran Isa Al-Masih. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam. Jadi ibunya pun bukan disebut Maria tetapi Maryam. Jadi kalau teman-teman mau protes, ya harus protes dulu LAI. Ini Jakarta 2011. Dan ini bukan PDF, betul-betul bentuknya sebuah kitab ya, sebuah buku gitu. Udah clear ya, yang menyatakan sama itu LAI. Standby. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz. Sini aja dulu, Bang. Sederajat. Bang. Iya, Bang iya, iya. SF sini aja dulu. Kalau mau tanya lagi silakan kok. Yang mau nanya lagi nih Pak. Mau Iya, nanya silakan lagi. aja aja. Ini mengenai Abraham dengan Ibrahim itu, menurut Pak Ustadz Bang Zuma, Bang Ulus Sederajat itu ada persamaan nggak? Kalau memang ada persamaan, mungkin di dalam Alkitab tuh persamaannya seperti apa gitu? Dari ayat dan lain-lain, mungkin bisa ditujukan atau bisa disebutkan. Terima kasih. Ya, nah jadi kuncinya begini ya. Umat Islam mengimani bahwa Yesus dengan Isa Al-Masih adalah sosok yang sama, tetapi diceritakan berbeda. Versi Al-Quran dengan versi Gospel. Demikian pula maminya, Maryam dengan Maria, sosok yang sama tetapi diceritakan berbeda. Demikian pula dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Namanya, kemudian ceritanya, sosoknya sama tapi diceritakan berbeda. Justru yang perlu diperhatikan di sini, Islam mengenal para utusan Tuhan, nabi-nabi dari Al-Quran. Sementara Kristen kalau saja tidak ambil perjanjian lama dari kitabnya orang Yahudi, maka nggak kenal nabi-nabi, gitu loh intinya. Standby. Minal aidin wal faizin. Cantiknya Caca. Mungkin bisa dilanjutkan tadi pertanyaan kedua, Pak Host, bisa diarahkan siapa yang mau menjawab, monggo. Oke, saya boleh ya. Boleh ya. Jadi kalau di Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 113 itu jelas sekali Nabi Ibrahim itu mengorbankan, prosesi pengorbanan meskipun tidak terjadi itu dilakoni oleh Abraham dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita secara kritis kemudian melihat dari sisi Bible perjanjian lama secara kritis ya, tapi tidak ada yang dikorbankan. Di dalam Kejadian 21 nomor 14, Ismail itu menetap di Beersheba, di Gurun Faran. Nah, Kejadian 21:33, Abraham juga berada di Beersheba. Maju kita selangkah di Kejadian 22, Abraham mempersembahkan anak tunggalnya itu di Moria. Setelah proses kejadian persembahan anak kurban dilakukan digantikan oleh hewan, Abraham mengembalikan anaknya itu ke Beersheba. Nah, sedangkan yang tinggal di Beersheba itu adalah Hagar dan Ismail. Kalau Sarah dan juga Ishak itu tinggalnya di Hebron. Nah, sehingga ketika Abraham datang ke Hebron, dia itu datang sebagai orang asing untuk memakamkan istrinya Sarah. Menandakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail, itu jelas terjadi secara kritis ketika kita telah Bible pun demikian adanya. Nah, pembuktian yang lebih menyeluruh yang bisa kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian 21, satu perikop, bahwasanya proses yang terjadi pada masa lampau ketika kemudian Abraham melakukan perjanjian dengan Abimelek, itu perjanjian antara sumur ditukar dengan 7 anak domba, dan sumur itu sampai sekarang benar-benar masih ada di Beersheba. Beersheba dalam versi Islam yaitu wilayah Faran yang adalah tanah Arab, dan itu adalah Mekah. Sumur Zamzam. Kalau bukan sumur Zamzam, lalu sumur mana yang kemudian Abraham dan Abimelek melakukan perjanjian tukar guling antara sumur dengan
tujuh anak domba, yang mana sumur itu diwariskan kepada anaknya yang tunggal tersebut. Mana sumur itu? Karena ini adalah warisan dan ini ada tertulis dalam kitab suci. Apakah sumur itu ada di daerah Israel, atau Yordania, atau di Mesir, atau justru adanya di Arab Saudi? Hari ini kita melihat sumur itu masih ada. Beersheba, Ber artinya adalah sumur, Sheba artinya 7 dalam bahasa Ibrani pun Sheba, dalam bahasa Arab juga demikian. Maksudnya Sheba itu adalah 7 anak domba yang diberikan kepada Abimelek sebagai ganti sumur yang diberikan kepada Hagar dan anaknya yang kehausan di padang gurun. Selesai kita sampai di situ. Demikian. Bang. Baik, mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo silakan. Abang dari Katolik ya, Bang? Enggak, saya Kristen aja, Kristen Protestan. Kristen aja. Oh iya. Ya, mungkin yang lain mau tambahkan, monggo dulu silakan sebelum nanti pertanyaan terakhir. Oh, Terima kasih. Iya. Lanjut aja, Bang, pertanyaannya. Ya nggak ada tambahan. Lanjut aja. Oh, tambahin lagi. Oh iya. Oke. Baik, untuk Bang Zuma, terima kasih buat penjelasan yang lumayan panjang dan saya terberkati sekali dengan penjelasan Bang Zuma. Ada ketertarikan, Bang? Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Saya selesaikan dulu, saya selesaikan. Oh iya, silakan. Nah, Bang Zuma, saya ini kan pernah membaca antara di Al-Qur'an, bukan membaca di Quran, tapi saya pernah membaca satu kisah mengenai Nabi Ibrahim itu kan pernah ke Mekah gitu kan untuk membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Apa itu benar, Bang Zuma? Benar, karena buktinya sekarang ada. Baitullah itu ada. Tahan dulu. Nah, siap. ini kan adalah salah satu peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa untuk seorang nabi, yang dimana dia berasal dari tempat yang jauh, tapi dia melakukan perjalanan yang jauh untuk membangun tempat ibadah. Yang sekarang kita kenal Ka'bah ini tempat ibadah yang besar untuk agama Muslim. Siap. Nah, di dalam Alkitab saya sudah membaca apa yang dari Kejadian itu sampai habis Perjanjian Lama, saya belum menemukan data historis tentang perjalanan Abraham itu ke Mekah. Nah, itu mungkin bisa Bang Zuma menunjukkan satu ayat gitu yang bisa menjelaskan secara detail tentang histori perjalanan luar biasa itu ke sana. Karena yang saya tahu itu Bapak Abraham ini kan di bangsa Israel itu kan dikenal sebagai founding father, artinya beliau ini orang-orang besar. Nah, tentu pembangunan Makkah itu menjadi tempat ibadah dalam Ka'bah itu, dalam tanda kurung Ka'bah itu, ya berarti itu suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, tadi Bang Zuma juga menekankan dengan secara jelas dan pasti bahwa kisah yang di Al-Quran itu dengan Alkitab itu sama, hanya diceritakan berbeda begitu. Entah itu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya kan? Nah, saya ini cuma minta bukti gitu. Kira-kira ada nggak di ayat di dalam Alkitab yang menceritakan dengan jelas bahwa Ibrahim atau Abraham gitu dalam Alkitab itu pernah melakukan perjalanan ke sana untuk membangun Ka'bah. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara ya mengenai Ka'bah, lalu kemudian kita ingin mencari data-data dari kitabnya orang Yahudi yang memang sudah tidak simpati kepada Ismail, secara garis besar mungkin kita tidak dapat menemukan. Hampir tidak kita akan temukan. Tetapi kemudian kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Abraham ini kemudian pernah mendirikan Baitullah. Beliau ini pernah mendirikan rumah ibadah. Nah, kalau kita mencari Bait Betel yang didirikan oleh Abraham itu kita cari sampai sekarang di mana didirikan itu tidak akan pernah bisa kita temukan jejaknya. Tidak akan pernah bisa kita temukan. Sedangkan di dalam Kejadian 13 di situ jelas sekali, pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Ini terjemahan Negeb ini sebenarnya itu
ada kehilapan di sana. Karena Negeb itu harusnya adalah selatan, bagian selatan dari tanah Mesir. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah bagian selatan dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan ke tempat persinggahan dari tanah selatan sampai dekat Betel. Nah, Betel ini apa? Bait El. Artinya Bet El artinya Bait Allah atau Baitullah, di mana kemahnya pertama kali berdiri antara Betel dan Ai. Ini kalau kita melihat daerah selatan dari Mesir itu adalah Jazirah Arab. Jelas itu. Tapi kemudian terjemahan tetap menggunakan kata Negeb supaya menghilangkan jejak kota yang ada berada di daerah selatan daripada Mesir itu sendiri. Nah, coba kita cari di mana wilayah selatan Mesir Abraham mendirikan rumah ibadah pertama kali. Ada nggak yang mampu menunjukkan itu? Rumah ibadah yang pertama kali kemudian didirikan oleh Abraham di bagian selatan Mesir itu apa? Disebut Baitullah. Betel. Bait El. Bait adalah rumah, El adalah Allah atau Tuhan. Rumah Tuhan atau Baitullah. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam kitab Hagai 2 di antara nomor 16, 17 atau 18 ya. Di situ dikatakan gini, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun Baitullah. Itu nubuat. Di Ulangan 27 juga ada diterangkan, di tempat itu harus kamu dirikan bagi Tuhan Allahmu sebuah mesbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Nah, Ka'bah itu tidak dirikan dengan alat-alat besi, tidak pernah diukir-ukir batunya yang ada di sana. Yosua 8 juga ada yang menerangkan gini, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Juga ada dikatakan dalam kitab Wahyu 11, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini kalau kita melihat secara sepintas ya, yang pertama yang tadi bagaimana kemudian Abraham berjalan kemudian bergerilya sampai ke daerah selatan Mesir, itu jelas ketika mendirikan Baitullah tidak kita temukan jejaknya selain daripada Al-Qur'an yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Rumah pertama-tama dibangun oleh Allah melalui Abraham alaihissalam, yaitu Baitullah yang ada sekarang. Itu poin Bang yang ingin saya katakan kepada saudara. Silakan. Mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain. Baik. Terima kasih Bang Zuma. Bang Zuma, kita belum selesai ini. Jadi dari tadi belum ada ayat yang yang secara spesifik begitu ya Bang ya. Ya, begini betul, Bang. Betul. Begini Bang Zuma, kalau saya ini dididik untuk bagaimana kita tuh berdiskusi itu secara jujur. Jadi kalaupun ada yang salah di dalam kitab suci saya atau mungkin keliru atau disalah dalam menjelaskan itu, saya harus mengakui bahwa saya salah, saya belum terlalu paham. Saya dididik begitu dari kecil sampai sekarang. Nah, itulah kejujuran tuh nomor 1. Jadi begini, kenapa saya bilang kejujuran itu nomor 1? Fakta sejarah mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim itu, atau Nabi Musa lah ya, yang menuliskan kitab Kejadian itu. Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad kurang lebih 1000, waktunya bukan main-main. Nah, saya percaya dan saya yakin sekali kisah tentang Abraham atau Ibrahim itu adalah suatu kisah yang sangat besar. Tidaklah mungkin bisa dimanipulatif oleh sekelompok orang atau oleh satu negara, karena saya yakin dan saya percaya bahwa ini rentang waktu yang sangat jauh.
tentu banyak orang yang menyaksikan dan pasti banyak orang akan menjadikan itu sebagai bukti. Itu satu. Kedua, tidaklah mungkin juga membiarkan manusia itu memanipulatif kitab sucinya sendiri, apalagi kisah tentang nabi yang sangat besar ini. Nah, di sini saya hanya minta kejujuran dari saudara-saudara saya yang beragama Muslim dalam menyikapi ini. Jadi kita tidak usah memaksakan sesuatu yang kita tidak tahu, bahkan kita tidak bisa buktikan, untuk membenarkan argumentasi yang ingin kita sampaikan. Itu dari saya, Pak. Selamat sore. Salam sehat buat semua. Ya, tunggu dulu, saya tambahkan ya. Anda bilang tadi fakta sejarah. Siapa yang mengatakan itu? Lalu sumber referensinya dari mana? Ya. Kalau di dalam sumber referensi, saya orang Islam akan mengambil kepada apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, lalu sirah nabawiyah dan seterusnya. Anda orang Kristen akan berpegang kepada Bible. Anda katakan tadi kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Tahan dulu Pak Ustaz. Tahan dulu. Mohon maaf nih. Tadi Bang Zuma sendiri yang mengatakan bahwa ada kesamaan antara historical yang ada dalam Alkitab dengan di Quran tentang biografi ataupun perjalanan hidup para nabi, bahkan juga Nabi Isa itu. Iya, nanti ke sana arahnya. Nanti ke sana. Tahan dulu Pak Ustaz. Jadi sampai tadi Pak Ustaz juga menunjukkan tentang kitab Isa Al-Masih itu, ya saya tidak mau mempersoalkan karena buat saya itu saya sudah baca itu dan bukunya juga saya ada. Karena itu bukan intisari dari pertanyaan saya. Hanya saya itu menekankan kepada kejujuran. Jadi kita tuh harus jujur gitu. Bahwa kalau memang tidak ada, ya kita jangan memfitnah atau membangun opini seolah-olah orang lain itu menghilangkan data-data itu. Sedangkan kita tidak punya data-datanya begitu. Betul, nah makanya ini intinya begini loh ya. Seseorang intinya kejujuran, mengatakan sesuatu. Potong dulu Bang kalau mau dijelasin Ya, Bang. gantian. iya, Tadi kan silakan, I got your points tadi ya. Jadi ketika Anda mengatakan ya, taruhlah tidak mengatakan, saya deh yang mengatakan. Speaking football, percaya yang benar itu adalah cerita dari Bible. Anda katakan tadi ya, perjanjian lama ditulis oleh Musa. Kita semua bisa membuktikan itu bukan ditulis oleh Musa. Yang paling ekstrim adalah ketika beliau meninggal lalu menulis tentang kematiannya. Ezra berperan di sini. Lalu Bang Zuma tadi mengatakan ya tentang kisah kejadian. Pak Unggul saudara, saya tidak mengatakan semua kitab yang di perjanjian lama itu ditulis oleh Musa, tetapi yang tadi saya tekankan itu adalah kisah kejadian. Itu ditulis oleh Musa. Nah, mengenai kisah kematian dia itu ditulis oleh orang terdekatnya yang melanjutkannya. Jadi saya tidak mau berbicara sampai ke sana karena saya tidak mau membahas itu karena poin saya tentang sini adalah Abraham. Jadi ini Anda berarti takut akan kejujuran. Anda takut akan kejujuran. Ini saya sedang menceritakan kejujuran. Kalau sebuah referensi diambil dari referensi yang salah, terjemahan selatan. Begini Pak, ini unggul saudara, maksudnya nggak usah kelana lidul kemana-mana. Intinya kasih tahu aja. Oh, persamaannya di sini. Ini ayatnya, ini ayatnya. Nggak bisa. Karena Anda mengambil dari kitab yang tidak jujur. Anda mengatakan harus jujur, tetapi saya katakan kitab yang Anda imani itu tidak ada kejujuran. Gitu. Anda mulai panik ketika minta kejujuran dari Al-Quran yang Anda anggap itu memenangkan Anda, lalu Anda bertahan di situ. Ketika saya bongkar bahwa referensi yang Anda ambil itu tidak jujur, Anda panik. Kalau mau ambil referensi yang adil, orang Islam dari referensi Islam, Anda dari referensi Kristen. Tarik pihak ketiga, misalnya para ahli sejarah, arkeologi. Anda panik ketika dibuktikan tidak ada kejujuran. Gini, saudara, mohon izin. Gini, saudara football. Anda mengatakan kisah Abraham itu adalah kisah besar. Jika besar dan diceritakan bahwa beliau kemudian berjalan ke area selatan Mesir, mendirikan Baitullah. Ini kenapa kayak
Kamu kayak ahli sekali, kawan. Setiap orang bicara ditahan. Kenapa? Tahan dulu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Saya mau Anda tanggapi bisa. Bang Unggul dulu. Saya mau tanggapi Bang Unggul dulu. Saya nggak mau tanggapi Bang Juma. Tenang, Udah. Sekarang saya tanya dulu, kalau kisah besar, tolong tunjuk. Kalau itu kisahnya besar, tolong tunjukkan Betel yang dibangun pertama kali Abraham itu di mana? Ya saya sudah bilang kalau memang kalian bisa membuktikan bahwa Nah, saya juga akan mengatakan demikian, Bung. Kalau Anda bisa membuktikan Betel pertama kali yang dirikan Abraham bukan Mekah, mana? Coba, saya mau lihat. Betel Baitullah yang pertama kali didirikan oleh Abraham di daerah selatan Mesir itu yang mana? Tunjukkan sekarang. Karena itu adalah kisah besar. Kalau benda ada, kalau tidak ada, Anda tidak bisa menggeser Mekah Al-Mukarram, yaitu Ka'bah yang ada di dalamnya. Paham? Bung. Baca Galatia 8 ya, baca Galatia 8. Galatia 4. Pendiri agama Kristen yaitu Paulus jelas mengatakan bahwa Hagar dan Ismail anaknya itu di Sinai, Arab Saudi. Sementara Abraham mengembalikan anaknya setelah persembahan itu kemana? Kepada gurun Paran. Gurun Paran itu tanah Arab. Berarti Abraham sampai ke sana bersama dengan anaknya Ismail. Baca Kejadian 21, 22, 23 lengkap supaya Anda paham. Nah, saya suka yang begini nih. Jadi kita tuh menyebutkan ayat, jadi jangan ke sana sini. Itu aja. Nah, giliran Anda coba tunjukkan ayatnya di mana tertulis Abraham mendirikan Betel dan itu bukan di Mekah. Saya katakan kepada saudara, daerah selatan Mesir. Silakan. Pak, ini bukan historical nabi saya, tapi mau gimana lagi? Ini kan historical daripada nabi besar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel saja tidak menulis itu kok. Nah, maksudnya saya kan cuma bertanya kepada para ustadz yang katanya paling hebat dan paling pintar ini, begitu. Lebay, paling pintar, paling hebat nih, lebay. Iyalah, kan menurut saya kan bapak-bapak yang hadir di dalam room ini kan pasti orang-orang pintar. Karena saya ini merasa orang bodoh, jadi saya bertanya. Kita sudah jawab tapi Anda ngeyel. Itu di selatan tapi bukan di tanah Arab. Sebutkan coba. Mari kita baca. Ya, lanjut. Kejadian 21 tadi ya. Lama banget dibacanya. Aduh, ayo. Kejadian 21 ya Pak ya. Iya. Santai Pak, kita namain diskusi ya. Oh, iya. Nggak usah buru-buru Pak, santai-santai aja. Saya kan juga di sini cuman penanya Pak, bukan ahli debat Pak. Saya bukan ahli debat, saya penanya. Betul, tapi juga hak kami untuk bertanya balik, nggak masalah toh. Boleh. Buru tidur hostnya nih. Ya, sambil saya cari dulu, ngobrol-ngobrol dulu lah yang lain dulu. Iya. Oke. Selamat sore Bang Masaha. Bang apa Mbak? Ya, selamat sore. Oh iya. Ya, Dari selamat Muslim sore, Kristen, Bang. kan? Ahi unggul. Kristen aku, Bang. Ahi silakan dilanjutkan tadi materinya. Silakan. Sedikit aja ya, sedikit nih sebelum ke Iya, Bang Bang. Masaha. Jadi ini speaking football ini udah diskusi semalam dengan aku. Oh, Aku udah menjelaskan seperti sama lah halnya ya. Bukan Tetapi- diskusi kan, saya jam 3 itu gimana mau nanya banyak Pak, jam 3 Ya, subuh oke, baru saya jadi apa dinaikin itu. namanya? Jadi Semalam itu saya namanya akhirnya apa? jadi saya tuh Semalam hanya itu iya namanya aja apa? karena Aku karena ikut. posisinya sudah ngantuk. Iya, semalam San- namanya iya apa? kan? Kalau bukan diskusi apa namanya? Aku ikut. Saya Semalam bukan namanya apa? Saya kan cuma bertanya, jadi saya nggak bisa Oke. menjawab karena sudah jam 3. Oke, nah jadi pertanyaannya Lagian juga ini naikin saya juga sama. udah tengah-tengah malam. Lo kan minta kamu naikin Iya, saya sama udah minta dari jam permanen. 10 Pak. Saya udah minta dari jam 10. Ya oke lah. Karena udah. adminnya Stop aja nggak dulu, mau. Biar aku bicara dulu ya. Ya silakan Pak. Jadi udah dibicarakan. Aku itu orang yang sangat akademis ya. Pernah ikut riset ilmiah.
Jadi sangat mempertahankan objektivitas. Nah, justru itu Pak, karena Bapak ini orang-orang hebat, Susah makanya nih, tolong di mute dulu host. Kalau enggak diturunin nanti kasih naik lagi. Nggak bisa orang ngomong selalu dibantah-bantah. Katanya mau diskusi. Ya, Jadi sudah Ya, aku silakan. jelaskan. Aku tuh orang yang paling akademis. Banyak ikut riset ya. Riset ilmuwan yang kelasnya dunia. Jadi mengenai pemikiran objektif itu kan semalam pun udah aku katakan. Kalau saya melakukan penelitian misalnya, saya sebagai Islam akan tarik dari Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, serta riwayat-riwayat lain. Lalu barulah dilakukan penelitian. Misalnya ada yang modali, mana sisa-sisa peninggalan jejak-jejaknya. Itu udah aku bilang semalam. Ada seorang Yahudi yang menelusuri tentang sejarahnya Nabi Siapa? Musa, termasuk Nabi Ibrahim. Lupa aku namanya, itu di YouTube aku ikutin tuh itunya. Seorang Yahudi dia, tapi Yahudi netral lah kayaknya. Dia hanya mau menelusuri, dan dia ini jujur mengambil referensi dari umat Islam, dari Islam, mengambil referensi dari Judaism dan dari kekristenan. Itu Pak bagus Unggul, itu. Pak Unggul, Tapi tahan dulu. diturunin dulu deh, Has. Pak Unggul, Harus enggak, saya diturunin nanya dulu. dulu. Nggak Ayat selesai berapa nih. tadi? Ayat berapa tadi, Pak? Oke, Bang Saya Zuma mau nanya berapa, Bang ayatnya aja. Zuma? Bang Zuma Saya tadi. nanya ayatnya aja, Pak. Mohon Enggak, maaf. kamu mohon maaf. yang ditanya ayatnya di Iya, iya. mana? Bantah Iya, kejadian- bahwa itu bukan di Betel. Iya, Silahkan. makanya saya nanya. Saya kan nanya ini kan, Pak. Ayat berapa tadi kejadian 21 ayat berapa, Pak? Berapa Bang Zuma tadi yang Bang Juma. Ayat 14, Ismail di Berseba. Oke, baik. Silakan lanjut Bang Unggul, silakan. Ya, nah jadi saya bilang semalam kalau Anda sebagai orang Kristen pasti tarik pertama dari Bible, kemudian dan seterusnya. Nah, saya udah bilang untuk membuktikan mana yang benar harus tarik pihak ketiga yang benar-benar objektif gitu. Nah, jadi ini ditanyakan modelnya ini seperti Edis, ditanyakan ke satu orang 10 tahun berturut-turut dia akan tanya kepada setiap orang, berharap ada jawaban yang berbeda sehingga bisa diadu domba. Oh, menurut Zuma begini, menurut Unggul begini. Nah, itu di situ ya Ikhwan Fillah, pelajari. Jadi jangan pernah malu ketika kita memaknai sebuah ayat Al-Quran, lihat terjemahannya, lihat tafsirannya. Itu bukan kelemahan, justru kekuatan. Dari situlah kita menghargai para mufasir-mufasir kita yang seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama. Nah, ini pertanyaan seperti ini nggak pernah. Edis juga kan begitu. Selalu kalau ditanyakan balik kabur, meong-meong. Nah, ini juga begitu. Ayo yang objektif. Di dalam Al-Quran kami akan ceritakan semua dengan jujur tanpa perlu ada rasa malu apalagi disembunyikan. Sekarang balik ditanya, bantah itu bahwa Betel atau Baitullah bukan di selatan, bukan di Saudi Arabia, tetapi di Cianjur misalnya gitu. Ini yang kita buktikan dalam diskusi yang sehat dan akademis. Gitu tambahannya Gurunda Zuma, standby. Bang Jumu mau ditanggapi? Iya, baik. Jadi yang pertama tadi ya, kita Islam Kristen tidak akan pernah bisa menemukan data Betel, Baitullah, Bait Allah pertama kali didirikan dari Abraham itu di luar daripada tanah Arab, daerah selatan daripada Mesir, Negeb. Itu tidak akan pernah bisa kita temukan sampai hari ini. Sedangkan itu adalah kisah besar. Rumah pertama, rumah Tuhan pertama yang didirikan oleh Abraham, daerah selatan daripada Mesir. Belum ada yang bisa menggantikan Ka'bah. Pertama. Kedua, ketika terjadi nubuatan terhadap sumur, ya, sumur Berseba. Di dalam Yesaya 35 nomor 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorai-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini tidak akan pernah Anda temukan dimanapun di belahan bumi ini selain digenapi oleh sumur Zam-Zam, tempat Ismail dan ibunya
melakukan tukar guling antara sumur Beersheba dan 7 ekor domba. Makanya disebut Beersheba. Ber dalam bahasa Ibrani bir artinya sumur, Sheba artinya 7, merujuk kepada apa yang diberikan kepada Abimelek dari Nabi Ibrahim. Sumurnya di mana? Mau dikatakan itu terjadinya di Israel, terjadinya di Yordania, terjadinya di India, terjadinya di Papua, tapi tengok sumurnya di mana. Kalau beritanya terjadinya itu di tanah Kanaan, terjadinya itu di Amerika, tapi seketika kita mencari sumurnya ternyata letaknya di dalam kota Mekah, maka tidak mungkin kemudian sumur dari tanah Kanaan itu diangkat dipindahkan ke sana, nggak mungkin. Ini nubuatan. Yesaya 35 nomor 6. Kalau ada yang bisa bantah yang tadi, ada Betel yang didirikan Abraham daerah selatan Mesir, maka ini yang kedua, bantah sumur Beersheba yang diberikan oleh Abimelek kepada anaknya Abraham Ismail. Bantah 2 poin ini. Kalau ada yang bisa bantah dengan data, dengan dalil, selesai kita. Sekian dari saya. Halo, aku mau tanya soal sumur Beersheba itu. Itu kan konon Abdul Muthalib itu kan menemukan kembali sumur Ismail itu. Apakah itu sumur yang sama dengan sumur Beersheba itu? Yang sama, dengan mengetahui lokasi serta ciri-cirinya, di mana sumur itu tidak pernah kering. Lanjut. Bang Yuma, mau ditanggapin? Ya, Anda lihat di dalam Kejadian 21, Bung. Data nomor 14 sampai 19. Maka pergilah Hagar membawa di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kirbatnya itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Ini siapa yang dipangku oleh Hagar? Siapa yang dipangku oleh Hagar? Lalu kemudian ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya? Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengarkan suara anak itu. Lalu malaikat datang. Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apa yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ber. Ia mengisi kirbatnya, lalu kemudian dengan air itu kemudian diberinya anak itu minum. Di Kejadian 16 nomor 13-14, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkau El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades, kota kudus Mekah, dan Beret. Nah, sekarang kita lihat Beersheba ini. Beersheba ini di mana? Sumur yang diceritakan menukarkan dengan 7 domba kepada Abimelek. Itu di mana? Sumurnya kita cari. Cari. Sementara Paulus sendiri mengatakan di dalam pengajarannya beliau di dalam kitab Saudara Galatia 4, di sana sangat terang ia mengatakan bahwasanya Hagar dan juga anaknya Ismail itu menetap di Sinai, tanah Arab. Dikatakan dalam Galatia 4 nomor 24, ini adalah suatu khiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Tuhan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena hidup dalam penghambaan dengan anak-anaknya. Nah, ini sudah bukti. Ini sudah bukti nih. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di Anda adalah di mana 2 poin yang saya katakan tadi. Sumur yang diberikan Abimelek kepada Abraham itu berada di mana? Kemudian Baitullah yang pertama kali didirikan oleh Abraham itu terletaknya di mana? Kalau sudah ada Anda temukan, ya berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu
dipertanyakan. Tapi kalau belum, berarti dia belum terganggu sampai hari ini. Silakan. Silakan SF ditanggapin. Hostnya mau sholat bentar. Baik, terima kasih host. Bang Zuma, tadi kita mulai dari Kejadian 21 ya Bang ya. Iya, Ayat 14 ya Bang ya, yang tadi Abang bilang. iya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara kepada gurun Berseba ya. Ayat 15, ketika air yang di Kibrat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kibratnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri dari tanah Mesir. Di sini tidak ada pembangunan mesbah Bang. Pembangunan Oh, ini ini lain. Ini lain. Oh, ini lain Kalau lagi. ini tentang bukti bahwa Abraham sampai ke sumur Samsam. Loh, ini kan kisah tentang Hagar dengan Ismail Bang. Bukan Abraham. Bukan Bang, coba dibaca ulang. Coba dibaca ulang. Nomor 14-nya apa? Iya, dia kan mengusir. Ayat 8 Pak, ayat 8 bukan 14. Saya nggak tahu itu Alkitab yang Bapak pegang itu dari mana. Iya. Terus tadi juga saya tanggapi dulu nih kan kesempatan saya ini kan untuk menanggapi. Tadi Pak Zuma juga mengatakan bahwa di Kejadian 16 itu ada yang mengatakan tadi Mekah kan? Mari kita baca ya Pak. Ayat pasal berapa Pak? Pasal berapa? 16 ayat berapa? Di Kejadian mana? Tadi kan Bang Zuma yang menyebutkan sendiri Kejadian 16 ayat sekian gitu. Saya tadi terlalu cepat jadi saya tidak terlalu nangkap. Tapi saya nangkap di Kejadian 16-nya aja. Oke. Di Kejadian 16 nomor 13 sampai nomor 14. Baik, kita baca ya baik-baik ya. Silakan. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi itu arti dari El Roi itu ya Pak ya. Iya. Sebab itu ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamainya yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Di sini tidak ada pembangunan Mekah Pak. Gimana nih? Tadi Pak sendiri yang menyebutkan. Dengarkan saya, jangan Anda campur adukkan antara ini ada 713 orang yang mendengarkan Pak. Bapak sendiri yang menyebutkan tadi. Bapak sendiri yang bilang saya campur adukan. Gimana nih Pak? Dengarkan saya. Penonton coba jujur penonton. Ini Bang Zuma tadi mengatakan sendiri. Dia mulai melarikan diri. Bang Zuma melarikan diri. Lihat. 717. Kenapa kamu kayak kesurupan? Bayangkan Kenapa kamu kayak kesurupan? Kenapa kamu kayak kesurupan? Saya nggak kesurupan. Situ yang kesurupan. Situ nggak mau jujur. Jujur apa? Tadi situ yang ngomong Kades itu apa? Saya tanya dulu. Kades itu apa?
Iya, makanya di sini Kades itu pembangunan bukan apa? nama Saya tanya tempat. dulu. Saya tanya dulu. Kades itu apa? Aku tanya dulu. Kades itu artinya apa? Ya silakan disebutkan. Ya, kota suci. Kota suci itu sekarang di mana? Itu kota suci itu di sini itu letak sumurnya, bukan lagi Ibrahim lagi bangun ini tempat Bangun ibadah. Ka'bah itu baca di dalam kejadian yang saya sebutkan tadi, itu beda poinnya. Waduh. Waduh, Jangan kan berbohong ada. begitu, Pak. Jangan berbohong begitu. Mari kita baca ulang, Pak. Mari kita kurang berbohong. ajar bilangnya saya bohong. Iya. Kurang ajar kamu ya. Kamu mengatakan Itu saya sumur tadi kejadian dengarkan saya. Kejadian 13 Dengarkan, ya, di silakan. awal, bukan kejadian 21. Waduh, dia lari lagi nih. Waduh, Dengarkan saya. Dengarkan saya Luar biasa, bacakan. Bang Juma. Bang Juma. Dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Di kejadian Penonton 762. Lihatlah ini pendebatmu ini. Lihatlah ini, luar biasa banget aja nih. dulu. Bahlul, dengarkan saya. Unggul, kau jangan takut Unggul. Kau jangan takut Unggul. Kenapa takut Unggul? Muter-muter. Kalau udah terpojok muter-muter, udah terpojok muter-muter. Dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Kita diskusi itu. Dengarkan Bahlul. Saya poin pertamanya adalah rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham. Saya kutip di dalam Kejadian 13:1 perikop, bahkan saya bacakan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Negeb harusnya selatan, dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain dari tanah selatan sampai dekat ke Baitullah, sampai dekat kepada Betel. Betel itu Bait Allah. Itu di Kejadian 13. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah selatan sampai dekat Baitullah, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Itu Kejadian 13. Saya tanya samamu, Baitullah yang didirikan pertama kali oleh Abraham di daerah selatan kota Mesir, daerah Mesir, selain Ka'bah itu di mana? Itu dulu, jangan kesam-sam dulu. Nanti rontok imanmu seketika. Nah, itu dulu. Ya, silakan SF. Dialog sama saya kok Bahlul. Buka mic-nya. Ya. Halo. Belum ada Kristen yang bisa hadapi saya dengan ilmu. Kamu tuh bikin malu-malu Juma. Betapa banyak orang menonton. Yang saya baca itu kejadian berapa? Yang saya bacakan itu kejadian berapa? Tadi kan kamu yang menyebutkan sendiri tadi, ada saksinya 700 lebih orang. Saya sebutkan apa? Rumah mula-mula didirikan oleh Abraham itu Kejadian 13. Aduh, Juma, kejadian 13. Kamu bilang kejadian 16, jangan lari-lari, Juma. Kenapa kau kepanas? Kejadian 16 itu bercerita tentang sumur, bukan berbicara tentang Baitullah. Aduh, anak Paul, kau yang menyebutkan tadi Mekah. Tadi itu saya sebut Mekah. Saya sebut Mekah karena di situ ada dikatakan kota Kades, kota suci. Kota suci itu di mana? Di Vatikan. 837 penonton. Saya percaya kalian itu mempunyai hati dan pikiran. Ya, sekarang kota Kades itu di mana? Kalian bisa menilai. Kejadian 16 nomor 13 sampai 14, dengarkan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur. Tidak ada Abraham di situ, Pak. Tidak ada Abraham di situ, Pak. Dengarkan saya. Saya tidak mengatakan di situ ada Abraham, tuyul. Saya tidak mengatakan di situ ada Abraham. Seorang ustadz kok berbicara seperti ini, memalukan sekali. Enggak apa-apa, tuyul enggak apa-apa. Tuyul enggak apa-apa. Nggak usah framing kalau Bahlul. Dan tanya dulu. Unggul. Nggak usah dulu ke sumur. Dulu. Ditingkatkan. Nggak usah dulu bahas sumur. 850 penonton. Nggak usah dulu bahas.
8 bisa juta bela sendiri. 400.000 orang melihat bahwa engkau bahlul. Gak usah Mereka bahas melihat bahwa Samsam engkau dulu. bahlul. Gak usah bahas Samsam. Bahas aja dulu Baitullah pertama kali didirikan Abraham itu di mana? Jawab saya. Itu aja dulu kau selesaikan. Itu jawab itu dari Loh, tadi kok 8 saya juta nanya orang malah menunggu ditanya balik? Ini jawabanmu. gimana Saya kan katakan ini? itu di saya katakan Boleh itu di ditanya. Mekah. Saya katakan Katanya itu di Mekah. narasumber hebat. Saya Ini katakan itu di gimana Mekah. sih? Begini. Saya katakan Baitullah pertama kali yang didirikan daerah selatan Mesir itu ada di Mekah. Anda bantah atau tidak? Pak, kita sesuai apa yang Bapak ucapkan, Pak. Bapak Saya ucapkan katakan, kejadian 14, Pak. Bapak jangan bantah lari dulu. kemana-mana, Pak. Bantah dulu. Jangan karena poin sudah pertama. terpojok, Bapak Bantah sudah dulu. terpojok, Bapak sudah Bantah terpojok, dulu. Yang Bapak sudah terpojok siapa? terpojok, Engkau yang Bapak sudah terpojok, baru cuma mulai mencari urat alasan, malumu Pak. ketutup sama Assalamualaikum kebalilanmu. warahmatullahi Bantah dulu. wabarakatuh. Ini kita lagi bahas ini tidak usah dinaikkan lagi karena akan makin ribut Iya. nanti. Enggak, tadi Satu aku- bahlul ini aja dulu kita tangani berat kali karena dia mulutnya itu dengan pantatnya sama. Saya tanya saudara, dengarkan Bayangkan, saya. Bung. Dengarkan saya. Rumah mula-mula pertama yang didirikan oleh Abraham adalah wilayah sebelah selatan dari tanah Mesir. Saya katakan itu Mekah. Ada di Mekah. Kalau Anda bisa bantah bukan Mekah, tunjukkan data Anda. Silakan. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bro. Ya sebentar dulu Bang. Waalaikumsalam Sampai dulu ya Bang ya. warahmatullahi wabarakatuh. Amri Oke. ya. Semangat Ayo, para bantah ustazku saya. dan para guruku. Bantah saya dulu. Daerah selatan tanah Mesir didirikan Baitullah pertama kali oleh Abraham selain yang ada di Mekah itu di mana? Tunjukkan ke saya. Jangan kau katakan Vatikan. Nggak bisa jawab dulu. Udah lah, nggak bisa jawab lah, turun aja lah. Jangan diturunkan. Oh jangan ya. Oke. Dia perlu Jangan terapi. diturunkan dulu ustadku, jangan diturunkan. Mau ku sekak juga deh ini. Oh gitu. Ini dosis obatnya harus ditinggikan kalau orang ngeyel kayak gini. Karena memang para oten ini sulit untuk mengakui apa jujur itu sulit. Iya bang, jadi kalau dia mampu menunjukkan Baitullah, Betel pertama kali yang didirikan oleh Abraham itu bukan di Mekah, kita minta datanya, daerah selatan Mesir. Makanya. Ada Baitullah itu di mana? Nggak bisa nggak? Alamak. Nggak usah lah dengan guruku debat. Dengan aku aja mungkin nggak bisa tunjukkan. Jujur aja. Jadi 800 orang sekian ya, kita lihat mulutnya terkunci, tangannya tegang, lehernya, urat lehernya tegang, nggak bisa menunjukkan data. Cuman tangan aja yang main di bawah nih, oten-oten nih. Tunjukkan datanya yuk. Alhamdulillah. Nggak bisa nggak dia nunjukkan. Mekah Al-Mukarram belum tergantikan. Kota Negev, kota selatan dari Mesir adalah Arab Saudi. Masya Allah. Halo. Nah, itu ada yang tapping lagi. Halo. Kok dari Bukan tadi halo, halo. kayak sengaja di mute nih. Siapa yang mute saya nih? Ya lanjut ngomong. Jawab. Jadi Sekarang gini, giliran gini. Anda menjawab. Iya, Bang Juma, Baitullah tenang pertama dulu lah. kali yang didirikan wilayah selatan dari Mesir itu siapa? Tunjukkan. Kita tunggu. Saya diam. Iya, saya nanya dulu itu dari kejadian berapa lagi, Pak? Nanti Bapak lari-lari lagi nanti. Kalau saya bantah, lari lagi. Jadi Kamu kalau masih status murid, cuman bisa. kejadian berapa ngomong aja, Pak, nggak usah ceramah, Pak. Ngomong aja. Kebanyakan kejadian, kebanyakan menghayal kau oten. Jangan main keroyokan, Pak. Kita slow aja, Pak. Masa saya sendiri bikin Bapak kepala pusing? Santai aja, Pak. Zoom aja dulu. Zoom aja udah keteteran, apalagi lupa, Dek. Udah Juma, buruan. Kejadian berapa Nggak tuh? usah Juma. ngadepin guruku Juma, hadepin dulu aku. Cuma guru lu saja keteteran lawan saya, apalagi lu. Udah, nggak usah banyak bacot, jawab aja dulu. Juma out. Bukan di Mekah. Coba Kau jawab. tunjukin aja, kau tunjukin Iya. sama aku, kau tunjukin sama aku. Pak Unggul yang paling ganteng, sebutkan saja ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. Silakan. Kenapa guru? Lo Mana guru? pertanyaannya di mana Betel itu? Kau jawab. Kau nggak bisa membantah bahwa itu ada di Mekah. Jawab dulu. Iya, kata Betel itu di mana, di kejadian berapa, di ayat berapa gitu loh, Loh, Pak. Biar itu kita sama-sama melihat, Pak. tugasmu membuktikan Udah bahwa ngapain kau itu nanya bukan lagi, di kau cari, Mekah. bodoh. Loh,
Aduh, jangan menyerang pribadi, Pak. Ya kau cari, kalau tahu kau cari, makanya jangan cuma ngomong. Kita ngomong di sini diskusi secara akademis, Pak. Nggak usah pakai gitu, Pak. Lah kau usah cerita akademis lah. Bapak nggak usah bentak-bentak saya atau maki-maki saya Bukan begitu, Pak. Nggak usah bentak, begitu, bukan Pak. bentak. Santai aja. 900 udah lebih orang yang nyantai, nonton, Pun. Pak. Udah 900 nyantai, orang. kenapa rupanya? Ditunggu 900 coba orang yang bantah. nonton, Pak. Jawab aja, Memalukan, jawab Pak. aja, Bapak, jawab. Bapak bisa bilang saya Jawab. bodoh, Pak. Aduh. Ka'bah itu Jawab bukan aja. di Mekah. Jawab dulu. Bukan di Mekah. Coba bantah. Lah, yang tadi saja belum dijawab, Bapak mau suruh saya jawab. Ini Enggak, gimana itu nih, dulu. Kau udah Pak? banyak bertanya, tapi dijelaskan tetap ngeyel. Sekarang kita tunggu mana dalilmu bahwa Betel bukan di Mekah. Itu 9 juta orang menanti. Kau bungkam dari tadi. Abang, Nah, kok malah diem dia? nggak bisa jawab. Buat main playing victim. Nanti ngomong kenapa aku di mute gitu. Itu mah playing victim aja. Memang itu, ilmu mereka memang itu. Sinyal kali Bang Juma nggak bisa naik ya? Iya, kalau orang ngomong gagah bener itu selalu menginterupsi. Tapi giliran dikasih kesempatan dengan dalil bantah bahwa Betel itu bukan di Mekah. Pusing dia sampai Yesus turun lagi lu nggak ketemu. Intinya gini guruku, intinya gini, mereka itu malu mengakui kebenaran. Itu aja. Ayo Bang SF jawab dong. Silakan. Udah lah, nggak bisa jawab dia. Paling nanti ngeyel-ngeyelan lagi. Ngeyelnya kenapa saya di mute kan gitu ngeyelnya. Nah, tapi giliran orang ngomong cepat banget tuh dia tuh nyambung. Silakan. Sudah ada jawabannya, teman-teman? Nggak bisa jawab dia guru. Kami 9 Nggak juta jawab. orang nunggu belum ada jawaban Bang. 9 Suruh juta aja, orang belum menunggu. suruh aja cebok pakai air 1 sendok kalau gitu. Bisa ya Bang begitu Bang. Bisa, karena mereka nggak punya sumur. Iya benar. Tengok mana bisa dia jawab. Ya udah gantilah kalau nggak bisa jawab lah. Udah kalah malu dia tuh. Iya, dia cari-cari Ahi, nggak ketemu. Amri dulu dikasih narasi dulu. Ya Bang. Kasih narasi Amri, dulu, Bang. silakan. Amri. Sambil nunggu beliau berhayal. Kalau narasi aku apa ya? Kita sama-sama muslim sih, bagi aku tuh damai sih kita muslim nih. Iya. Kasih saran aja Cuman buat aku- SF lah, biar ini lebih mendengar gitu kalau orang ngomong. Saran untuk si speaking football nih, kalau saran aku sih, kalau memang nggak punya ilmu, nggak usah lah debat yang nggak jelas seperti ini, gitu, udah. Jadi jangan ngotot-ngotot ngeyel yang nggak bisa jawab apapun, ngotot juga, untuk apa? Lihat Google dulu Bang. Itu aja. Itulah ilmu Google nih, ilmu Google. Ilmu Google kalau udah habis paket datanya, udahlah nggak bisa dapat lagi ilmu. Nanti itu muncul alih-alih menjawab, kenapa aku timid? Kenapa aku timid? Nah, itu dia jawaban Mbahmu terakhir dia kiper. itu. Mbahnya kiper ini. Itulah makanya speaking football. Bukan nenek ya Bang, itu Ustaz. Bukan nenek, sekarang ganti Mbah. Aduh. Ya kan aku orang Gimana ya? wong Jowo, bukan wong Bugis. Oh iya. Tengoklah mana berani dia. Paketnya habis mungkin nggak? Udah ganti apa gimana nih? Bang juga. Kalau paketnya habis dia akan otomatis keluar. Oh gitu. Dia cuma Kita lagi win, ya? main playing victim. Kenapa? Dia lagi dia garuk kepala ini. Garuk Bukan kepala sampai ke batok-batoknya gitu. Aduh pusing aku, kayak mana bisa jawabnya ini. Malu. Oh Tuhan Yesus, datanglah kepadaku biar kita ngopi, ajarin saya apa jawabannya ini. Kayak gitu-gitunya dia. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kalau bukan Kenapa masih ada? kalau bukan di Arab Saudi, lalu Baitullah yang pertama didirikan oleh Abraham yang disebut Betel itu Bait El dalam bahasa Ibrani itu di mana? Jangan bilang di Papua lagi nanti. Aduh, ya ampun. Itulah makanya aku terkadang sering ikut room-room orang ini. Aku ngikuti udah, cemana lah pikiran orang ini.
Ya, makanya ya udah. Malu Kalau adu mengakuin. akademis, aku orangnya. Mana referensinya? Bagaimana mungkin Makanya- orang merujuk kepada kitab yang Iya, penuh bisa. kebencian kepada keturunan Ismail, Iya. yang penuh Nah, kesalahan-kesalahan dalam terjemah, dimanipulasi terjemahan, gitu. nah itu tadi. Penuh kebencian juga dengan keturunan Ishak, akhi. Oke, siap, Greg. Anak Maria kok dibilang terkutuk lah, segala macam lah, jadi Tuhan lah. Bangkit dari kubur jadi Tuhan. Ini kebencian terhadap Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh enggak, kamu itu diberi kuasa. Kamu berkuasa di dunia, di akhirat. Kamu itu Tuhan. Nenekmu kiper. Mana ada kayak begitu? Guru, 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 Sekali izin. anaknya orang jadi Tuhan. Guru, sedikit Iya, lanjut, izin. lanjut, lanjut. Tadi aku masuk ke room siapa ya? Aku lupa room itu. Jadi kan aku tanya, kalau memanglah kalian ada apa penebusan dosa, untuk apa dihakimin? Aku tanya, nggak ada yang bisa jawab. Kan itu. Cuman itu. Guru. Ya kalau ada penebusan dosa mereka, untuk apa dihakimin lagi kan? Oh, ini Berarti kan udah ada. nggak ada dosa. Iya, betul, betul. Akhi, diturunkan ini. Dia kena sariawan tapi akut. Ada yang atas nama Wolfgang Paul. Oh, iya. Katanya, izin naikkan saya, kalian ketawa karena tidak ketemu lawan yang pas. Oke, silakan saudaraku naik. Siapa naik? Silakan, silakan. Apa namanya, Bang? Siapa namanya? Ada Paul-Paulnya di belakang. Paul. Nggak ada di permintaan. Yeay, nipu Paul. aja dia. Ya Nggak ada, itu Pak. beraninya di bawah loh, apa guru beraninya di bawah Kalau- mereka. Kalau aku jambak banyak nih, susah jambaknya. Siapa nama tadi itu ya? Itu lah, minta permintaan lah, Kristen lah yang mau naik lah, silakan lah. Oh, ini Paul ya? Banyak ya, si Paul. Siapa Paul? Iya, Wolfgang Paul. Wolfgang Paul. Coba ini Kristen kali gak nih, Alpan? Editor. Aduh, geli-geli baca tapping orang nih. Yang Kristen yang mau najuin aja lah, susah nih. Dia banyak banget orangnya di bawah. Selamat sore, Bang Alpan. Oh, Google dulu. Buka Google, dia nyari data di Google. Sore. Aduh. Aku mute aja deh. Mute aja saya. Kelihatannya Ya, biar. dia. Oh ya, yang tadi kalau masih monitor bantu saya, Bung ya. Saya jadi apologet itu dari tahun 2008 sampai sekarang belum pernah menemukan bait Tuh. yang pertama kali didirikan Abraham di daerah selatan Mesir itu di mana. Bantu saya, mana tahu Anda bisa temukan. Ya, kawan ya. Makasih. Kok turun dia atau diturunkan? Baru naik langsung hilang. Turun sendiri. Dibilang nggak jumpa turun. Google-nya. Kayaknya. Iya ya. Apa kata nih kali? Google-nya mau melayani mereka udah pening juga karena nggak jelas apa yang ditanya gitu loh. Aduh. Bot, naik coba bot. Ayo bot, naik bot. Oke, sementara saya Buat pamit saya, dulu untuk di mute. Di sini sudah maghrib ya, teman-teman. Silakan dilanjut. Cek. Oke guru. Aku masuk, alhamdulillah. Nah, Afwan, ini tadi ada mungkin. tamu. Kelihatannya saudara Pera ini bisa. Tolong Anda tunjukkan Baitullah yang pertama kali didirikan Abraham di daerah selatan Mesir itu di mana? Silakan. Daerah selatan Mesir. Tapi aku punya ini, Gurunda. Rumah pertama yang dibikin oleh ini ya. Tunggu, kita langsung aja tampilkan datanya tanpa berpanjang lebar. Tunggu ya. Mana sih amunisi? Gudang amunisi literasi Islam. Nah, ini ada di Al Bidayah wan Nihayah. Kitabku itu belum nyampe loh, udah sebulan. Hah, kok bisa, Gurunda? Coba nanti ditanya Dinda Naja. Oke. Apa masalahnya?
Siap. Ntar tunggu. Sore Bang Bud. Sambil itu buka. Yang nanya siapa ini tadi? Tadi udah turun, orangnya nggak mau Oh, jawab. gurunya nanya. Aku yang nanya. Dia kan katakan apa bukti bahwa Malah mati. apa bukti bahwa rumah pertama yang mula-mula didirikan Abraham itu adalah Ka'bah. Nah, saya tunjukkan kejadian 13 bahwa Abraham berjalan sampai ke daerah selatan Mesir mendirikan Baitullah pertama kali mula-mula. Nah, kalau itu daerah selatan Mesir berarti arahnya ke Arab Saudi, Gurun Faran, Beersheba. Nah, kalau itu bukan di Mekah, ya kota Kaldes yang saya katakan tadi Mekah, ya karena hanya tanah suci Mekah yang disebut dengan kota Kudus, kota suci, maka itu di mana gitu loh. Nah, dia juga lari. Memang pertanyaan ini mematikan, Muslim aja keok dibuangnya. Udah dulu sama maghrib dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya Bang. Oke, selamat sore Bang Bud. Sore Bang Bud. Oh, kalau nggak ngomong saya turunin ya Bang. Banyak yang ngantri soalnya. Tidur orangnya naik ke atas minta naik tapi tidur, gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya Ustad? Minta naik tidur. Timbullah kau Bang Kores, tetet. Mana dia? Belum naik. Udah di atas. Udah di atas tapi nggak kelihatan. Coba ini. Bang Kores turun dulu, nanti naik lagi coba Bang Kores. Masuk tapi nggak oh, sama. Selamat sore Bang Kornel. Sore Bang Kornel. Suaranya tuh kan pada minta naik tapi nggak mau ngomong, bingung. Selamat sore Bang Cornelis Daka. Suara aku ada nggak Bang? Suara host Oke. ada. Bang Kornel. Minta naik kok nggak mau ngomong, saya turunin lah, kelamaan. Habisin waktu Bang Kores aja. Hah? Ada? Ada suaranya putus-putus Bang Kores. Bukan Bang Slamet yang suaranya putus-putus, Bang Slamet. Iya. Tunggu bentar. Sinyalnya nggak bagus. Nah ini kalau akun yang ini naik dia nggak bisa dengar orang. Bentar ya. Hah? Naikin lah. Bentar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dia boleh sampaikan Bang. Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bang. Cek. Wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, buat rekan-rekan yang di bawah juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya Bang. Oke Bang, sama-sama Bang. Ada lagi Bang mau disampaikan Bang? Soalnya nyari Kristen Bang. Cukup itu saja. Kalau turunin silakan. Iya. Yang Kristen ngajuin naik yuk. Mana ini? Dah Bang Kores turun lagi. Andi Yusro, namanya Muslim semua. Melia nih cewek nih. Cewek sama Bang Amri saja. Aduh, kenapa gitu? Selamat sore. Oh, Muslim kayak ini. Muslim. Oh iya. Iya, mau ngucapin mohon maaf lahir batin buat semuanya. Keren-keren Gurunda.
tetap Oke, ya makasih. cuma obsesi saya cuma satu, khilafah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustadz Unggul nggak, Mbak? Waalaikumsalam. Ustadz Unggul. Tolong turunkan lagi Bang. Aku nyimak Oh, aja ya. Oh iya, Oke. oke. Terima kasih. Makasih ya. Semut ireng apa ya semut ireng? Somet ganti akun nih bang ini Bang Kores. Apa ganti akun apa ganti apa? Ganti itu. Udah. Tadi Bang Slamet. Bang Cek, Slamet cek. tadi katanya mau ganti. Cek cek. Ah udah. Loud and clear. Alhamdulillah. Ganti akun. Nah ini ya, enggak tadi apa mati ininya apa baterainya. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini ya mengenai mana yang duluan rumah Allah yang mana yang duluan yang dibangun. Nah perhatikan, ini ada di Al-Bidayah wa Nihayah. Tunggu. Ah, ini. Nah, ini. Kita langsung share screen ya. Yuk. Tidak ragu dan tidak sungkan. Masih patah-patah. Mute dulu Bang R, mute dulu. Bang R. Aduh. Ya lanjut Bang. Ini yang membuat siapa? Billy Lin tak guncang-guncang. Gara-gara gue tampilin data ini. Nah, ini di Muhtasar Al-Bidayah wa Nihayah di halaman 42. Ini dari hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah haram di dalam arsiku. Berangkatlah dan bangunlah di sana rumah untukku. Berkelilinglah mengitarinya sebagaimana para malaikatku mengelilingi arsiku." Allah lalu mengutus seorang malaikat kepada Adam guna menunjuki tempatnya dan mengajari manasik. Dar. Yang di Mekah itu yang pertama. Ka'bah itu pertama, dan yang pertama bermanasik di Ka'bah di rumahnya Allah itu adalah Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam juga yang pertama mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim itu memperbagus ya, gitu. Nabi Adam tapi yang pertama. Ayo. Meninggikan bukan membangun dari awal, betul. Betul ya, ini benaran ya. Ayo. Kotakia Korintus apa lagi terhitung. Selamat sore Bang R. Bang R. Halo. Suaranya nggak ada. Aduh, suaranya benar-benar minoritas nih. Turun dulu deh Bang, nggak ada suara Bang. Roet. Pada bisu langsung mereka semua ya. Bagus, syukurin. Iya. Pada kena sariawan tuh. Masuk. Penatua dilawan. Minta naik nggak mau ngomong, bingung. Nah ini sebelum ada Tritung naik, aku butuh pertolongan ikhwan. Aku terdampar di Jakarta. Ayok yang mau indomisasi supaya aku bisa ngirim barang dan pulang ke Bali, tafadol ke rekening beca yang tertera di deskripsi YouTube Triun Share Comment Center ikhwan. Ngirim barangnya sekitar 1,5-an. Gitu. Ayok ikhwan, silahkan. Hehe. Dibantu. Tolong aku supaya bisa pulang ke Bali. Dan ini ya. Jakarta mana? Aku lagi di Jakpus ini.
Oh, Sama ini Afifah bini aku ikut ke Bali. Jadi kita udah nggak LDR lagi. oh gitu ya. Ya. Tuh ada yang mau beliin tiket tuh, si OB. Jangan tiket, aku mau naik bis aja. Tiket serem. Sore bang, Oh siapa sih? iya, Susah dia amat ini takut namanya naik nih. pesawat. Emang bus nggak pakai tiket bang ya? Pesawat, Oh, tiket enggak ya? pesawat kan? Oh iya betul. Ya, Bang Sik, buka ulang mulutnya. Ayo dari mana bang? Minta naik kan? Tuh kan pada naik kok nggak mau ngomong, bingung saya. Ini mah Sama si juga nih bang, logika. masih Sariawan. Apa? Gak usah minta Ah, permintaan naikin lah, siapa tadi, kalau Bang? di Aku bawah tengok. kalau nggak Siapa? mau- Jaya nggak mau Setia? ngomong. Jaya Setia coba bang naikin bang. Siapa? Jaya Setia kayaknya ini banyak yang komal untuk dia nih. Nggak ada permintaan. Enggak ada? Napiri aja ya buat guyonan ya, mau nggak? Ah, boleh. Naik aja di sana. Ntar di atas nggak mau ngomong. Sore. Sore. Perasaan betah banget Napiri dari pagi kamu ya di sini ya. Dari pagi tadi kayaknya. Enggak, baru aja buka 2 kali aja. Iya tadi kan pagi naik ke atas sebentar. Iya, saya belum sempat ngomong tuh udah diturunin. Orang kamu nggak ada suara, kamu nyalain host lagi Nah, kamu. tuh Sidik minta aku diturunin, langsung aku diturunin, belum juga mulai. Ya udah silakan sekarang. Nah, ini kan si apa nih? Perah Istasar kan bawa Abraham. Nah, kalau mau bawa Abraham ya naikkan Billy dulu, Billy Yahudi. Woi, Adam tadi yang dibahas bukan Abraham. Adam yang pertama kali bikin Ka'bah. Iya, katanya Abraham meninggikan Ka'bah ya, bawa Billy Ibrahim. Yahudi ini. Iya, Ibrahim. Ya udah bawa aja ke sini aja. Bawa aja ke sini. Yang naik Iya, siapa? turun satu. Udah kamu ngomong aja, kamu kan naik sini udah. Udah minta naik. Gimana sih? Aneh. Ya, turun satu, naikkan Billy Yahudi biar kita ngobrol ini bertiga. Ah, dulu. Sekarang ngomong dulu lah. Oke, Bang Host dan Abang Guru Unggul. Aku turun, coba naikkan si Billy. Coba naikkan si Billy. Gak ada permintaan. Permintaan dulu yang Kristen lah. Gak ada Billy, gak ada. Itulah, nggak ada permintaan mereka ini. Gak ada, kalau nggak susah aku nyari satu-satu lagi. Banyak orang ini. 900 orang. Berapa tuh? 600. 500. 500 ya nyari satu-satu ya, males lah mencet-mencetnya. Udah ngomong aja Napir lah, yang bahas yang lain juga boleh. Ya udah Billy, yang gua mau tanya sekarang, Yesus orang Nazaret bukan? Mana Billy-nya belum naik? Iya, Billy-nya nanti aja pas naik kita baru bahas itu lagi. Iya. Ya, Yesus orang Nazaret bukan, Bill? Oi, Nafiri. Yesus orang Nazaret bukan Yesus. Yesus lu. Dia tuh dari surga turun ke bumi. Nah, turunnya di mana? Di Nazaret nggak? Iya, tinggal di kota Nazaret. Ah, kota Nazaret ya. Itu kotanya Tuhan ya, Nazaret ya. Ya, daerah Nazaret, kotanya Bethlehem. Ah, cakep banget. Terus ini yang gue pengen tanyakan ini, kenapa Bang? tunggu. Oh iya.
Gimana? Kenapa di Kiamat ngajarin no. Nafiri jawab jangan malu-maluin, bohong juga nggak apa-apa kata gitu. Nah, itu kiamat KW itu masa viewer pengikutnya cuma 200. Nah, kenapa ini? Kenapa Yesus orang Nazaret tapi di Nazaret yang tinggal ini orang-orang Arab semua? Itu Wikipedia kah apa itu website kah atau apa itu? Iya, ini dari Yurinafe. Hah? Yurinafe apa itu? Population State of Israel Central Bureau of Statistics. Nazareth is the largest Arab city in Israel. Kota Nazaret adalah kota Arab terbesar di Israel. Ini orang Arab semua isinya. Mana orang Yahudinya di sini? Ya, itu website itu yang nulis itu orang Arab, Yahudi, apa Indonesia, apa Amerika. Orang Yahudi, ini Yurinafe, orang Yahudi ini. Ini dari Israel Central Bureau Statistik lagi itu. Tuh ini orang Arab semua isinya. Gimana ini? Kemana orang Yahudinya gitu loh? Iya, pertanyaannya orang Arabnya di sana tuh ngapain, jadi budak atau jadi tuan takur apa jadi apa? Oh ya, orang Arab di sana jadi budak, nggak percaya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di tahun 2020-an sebuah kerusuhan itu terjadi di Nazaret. Itu konflik Israel Palestina. Jadi orang Arab di sana pro Palestina, orang Arab di Nazaret. Kenapa bisa begini, Nafiri? Yesus orang Nazaret. Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kotanya Yesus malah diisi orang Arab, bukan orang Yahudi. Iya, enggak masalah itu. Ini masalah dong. Inti berarti apa? Keselamatan itu datangnya dari bangsa Arab kalau gitu, bukan dari bangsa Yahudi. Buktinya kan bangsa Yahudi dari situ-situ juga. Nah, tapi kenapa bangsa Yahudi di sini kosong melompong? Ndaknya kosong itu ada deh itu. Mana orang Yahudi di Nazaret? Orang Arab semua isinya ini. Orang Arab semua isinya ini. Kalau orang Arab, sebutkan salah satu orang Arab di sana pas zaman itu, siapa namanya? Oke, kita sebutkan orangnya salah satu ya. Ini langsung ada di sini. Namanya itu, tunggu. Hizbullah. Hizbullah. Nih. Orang Arab. Hizbullah. Hizbullah. Gimana ini? Oke, yang itu nggak bisa dijawab ya. Berikutnya yang pengen gua tanyakan. Saya iakan aja dah, saya malas. Isinya orang Arab semua Nazaret. Gimana ini keselamatan kok datang dari bangsa Arab? Aduh, mati lagi. Bangsa Arab itu disebut bangsa kalau dia tinggal di daerahnya sendiri. Kalau dia tinggal di daerah orang itu penumpang gelap itu. Penumpang gelap. Nafiri gelap aja kau buat. Gak apa-apa bang, biar bang. Ya lucu-lucuan. Oke. Aku sambil tiduran ya, maaf ya. Sambil tidur 8 jam nih. Mau di Israel tuh ada orang Arab, orang Palestina, orang Portugal kah, Spanyol kah, nggak masalah. Aduh ya Allah. Yang penting suku aslinya kan ya tetap dari situ, keturunan akarnya tetap orang Yahudi. Fit, aku nitip ya Fit. Anggri jahit kita di sini bukan mengejek, jadi kita nggak menunjukkan kesombongan karena Islam itu nggak ada yang namanya sombong. Anggri jahit. Kalau memang ada apa naik, jangan cuma komal di bawah.